Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Siapa senantiasa memperhatikan awan tidak akan menabur. Hai, selamat menjalani hari. Di pagi hari yang cerah ini saya berada di kota Kisaran dengan pemandangan yang sangat indah dari lantai 2. Saya melihat suasana kota Kisaran yang sangat indah. Berkunjung di sini yang melihat bagaimana keluarga di sini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini saya akan berbagi pesan renungan tentang menabur. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Kalau masalah menabur itu wajib. Kalau tidak ada yang ditabur, bagaimana ada penuaian? Semua sistem tabur tuai itu pasti akan terjadi selama kita ada di bumi. Kalau kita perhatikan para petani-petani, jika mereka hanya duduk di rumah sibuk dengan kegiatan, ya ada yang main game, ada yang minum kopi setiap hari begitu saja, 3 bulan kemudian pasti akan panen. Setelah 3 bulan mereka menantikan buka pintu, mereka lihat siap-siap dengan alat-alat menuainya. Mereka buka pintu, mereka menuju ke sawah. Mereka lihat, loh kok tidak ada padi yang mau dituai, mesti menuai. Orang yang pintar berkata, sejak kapan kamu menaburnya? Kamu pengen menuai? Lalu yang petani mengatakan begini, tapi sudah dikatakan ini mesti menuai, ayo menuai. Ngotot memaksakan ini menuai. Lalu orang yang bijak berkata, sejak kapan kamu menabur? Kamu tabur dulu baru kamu tuai. Hanya istilah tabur tuai, bukan tuai tabur. Jangan dibalik, saudaraku. Kalau kita bijak, kita harus menabur dan menabur. Semua apa yang kita tabur suatu saat pasti akan bisa tuai. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kemana saudara menabur? Saudara mungkin berpikir, saya sudah menabur, saya tabur. Kalau saudara punya benih daripada katakan jagung, saudara letakkan saja, campakkan saja ke loteng, campakkan ke jalan-jalan tengah jalan, lalu saudara berkata, saya menabur dan saya pasti akan menuai. Ya, taburlah. Setelah ditabur, saudara tunggu 3-4 bulan, mana hasilnya? Saudara bisa marah-marah, oh tidak ada hasilnya, tapi sudah menabur. Pertanyaannya, di mana saudara menabur? Kalau saudara menabur di loteng rumah, campakkan saja begitu, bagaimana ada hasilnya? Akan pernah ada hasilnya. Karena saudara campakkan loteng rumah itu mungkin bisa seng tidak bisa menghasilkan, tidak bisa membuat tanaman jagung tumbuh. Kalau saudara campakkan, letakkan ke jalanan, lalu datang mobil digilas, hancur, tak akan bisa tumbuh. Perhatikan tempat di mana saudara menabur. Kalau saudara orang bijak, taburlah ke tempat tanah yang subur. Kalau saudara punya ladang, tanamlah di ladang yang saudara rawat. Setelah dirawat, tunggu beberapa bulan, saudara akan menikmati hasilnya. Saudara berkata, saya siap untuk memanen. Bawa karung, bawa alat-alat menabur, alat untuk menyabit. Lalu saudara tuai kembali. Hasilnya banyak, berlimpah-limpah hasilnya. Saudara bisa tuai. Saudara berkata, aku udah menabur. Lalu saudara tabur di ladang orang, tumbuh benihnya. Bisa saja saudara berkata, aku sudah tabur di ladang orang. Tapi yang punya ladang berkata, inilah tanahku, inilah ladangku, kenapa kau tabur-tabur di sini? Orang bisa marah. Ya, jangan sembarangan menabur. Tetapi kalau saudara pengen menabur di tempat orang lain dan saudara sudah komunikasi dengan mereka dengan ikhlas, kalau tumbuh untuk mereka juga silakan. Maka yang punya tanah berkata, kapan ku tabur ini ke tanah ini? Lalu saudara katakan, saya pernah menabur di sini. Lalu orang lain kata, terima kasih ya sudah menabur di sini. Tidak ada apa-apa. Lalu mungkin mereka sebagai ucapan terima kasih diberikan kepada saudara. Saudaraku, manfaatkan waktu-waktu ini untuk bisa kita gunakan untuk mau menabur. Taburlah. Kalau saudara menabur yang baik, pasti saudara akan menuai yang baik. Saudara menabur untuk mau menolong orang lain, pasti saudara akan tuai. Saudara mau menabur untuk peduli dengan orang lain, saudara akan tuai nantinya. Ada orang yang peduli pada keluarga saudara, pada anak-anak saudara, kepada teman-teman. Taburlah hari ini. Jangan memperhatikan awan, memperhatikan angin. Kalau angin kencang, nggak usah menabur. Kalau terus perhatikan awan, angin tidak akan bisa menabur.
tidak dapat apa-apa. Seperti pesan yang tadi di awal, kalau kita mau menabur dalam kondisi apapun, taburlah. Dalam kondisi hujan juga silakan, ada orang yang lagi pada musim hujan nanam jagung, tabur saja. Tidak hujan juga silakan tabur, nanti waktunya itu akan sesuai. Kalau saudara terus menunda-nunda, setiap apa yang kita tunda-tunda, pasti kita akan terlewat daripada waktu untuk menuai. Harusnya waktu menuai kita tidak mendapat apa-apa, dan bisa saja nantinya kita lama-lama untuk menunda-nunda untuk menabur, jadi tidak jadi, akhirnya tidak jadi untuk menabur. Lewat sudah kesempatan. Begitu banyak kesempatan yang kita lewatkan karena kita tidak buat tepat pada waktunya atau terlalu banyak perhitungan. Ibaratnya orang bilang ini lawan berdoa. Saya pernah disampaikan seorang pendeta, kapan kau melayani ke sini? Bilang nanti berdoa dulu. Jawaban rohani ya. Lalu pendeta ini bilang begini, terus saya tanya, kau bilang berdoa. Ya, kelamaan berdoa. Kalimat ini menjadi perenungan bagi saya. Sepertinya rohani ya, berdoa. Tetapi itu sebagai topeng saja, alasan saja untuk saya mau menabur diri untuk melayani. Topeng saja. Pada akhirnya saya tidak mau untuk melayani. Jadi sebetulnya alasan saya seperti rohani, seperti orang lihat ini orang yang banyak buat. Ternyata sebetulnya bukan. Ini sudah banyak kesempatan yang terlewatkan. Kalau saudara mau tabur, menikmati hasil yang banyak, taburlah. Seorang ibu yang punya benih jagung, kalau dia punya banyak jagung, ada pilihan bagi dia. Dia harus makan itu, dia rebus, dia olah, dia masak, pasti bagus. Mau dibikin popcorn juga enak. Tetapi ada pilihan bagi dia. Dia nikmati hari ini puas, mau masak enak, mau makan bikin popcorn atau direbus kasih kelapa enak semuanya, atau tanam itu, dia tabur itu menjadi. Kalau dia tabur jadi benih, dia tidak makan apa-apa, dia tidak bisa nikmati jagungnya, dia tidak masih nikmati popcornnya, tapi dia mungkin harus tunggu selama 3-4 bulan. Dia harus rawat juga, tapi setelah 4 bulan dia bisa mendapatkan bukan 1, 2, 3, 10 jagung. Bukan biji jagung yang dia peroleh, tetapi buah jagung yang banyak dia dapatkan berlipat-lipat kali. Pilihan bagi dia tabur sekarang, nanti dia tuai, sabar menantikannya, atau dia nikmati hari ini sepuas-puasnya, tapi besok tidak ada lagi. Pilihan ada bagi kita. Bijaklah untuk menentukan waktu kapan kita menabur. Keuangan yang kita punya ini liburan, orang banyak ya, berkumpul banyak uang untuk apa? Liburan, habiskan waktu untuk kerja, lupa untuk bisa menabur, tabur untuk persembahan, tabur untuk membantu orang lain. Kalau kita gunakan situ bisa, yang penting mau puas-puas, mau liburan dulu ke Medan, mau jalan-jalan, mau nikmati water park, mau nikmati Disneyland banyak. Tapi setelah itu sudah puas. Apa yang mau dituai dari sana ada. Udah habis semuanya, udah puas, tidak dapat apa-apa selanjutnya. Next, ya lelah lagi. Tapi kalau saudara belajar sisihkan, ini mungkin untuk jalan-jalan, ini untuk bisa bantu orang lain, ya untuk bisa menolong lain, bisa silaturahmi, semacam apa namanya ya, berbagi kasih, ya semacam ucapan selamat tahun baru bagi orang lain ya. Beberapa yang kena masalah banyaknya kasih aja kepada orang lain. Tapi itu sebagai benih yang kita taburkan, mungkin dengan tulus kita memberikannya ya, bukan berpikir nanti aku bagi, berpikir nanti aku terima, enggak. Tapi dengan tulus kita tabur itu, nantinya waktunya kita bisa menuai, karena sudah terbiasa kita menabur dengan baik, dengan tunjuk kepada orang lain, untuk saat kita bisa tuai. Mari saudaraku, kita lihat momen-momen ini. Begitu ada kesempatan untuk menabur, taburlah dengan hati yang tulus ikhlas, bukan dengan terpaksa. Tidak terpaksa itu tidak akan menghasilkan, sama seperti saudara sedang menabur benih jagung di atas batu-batu. Gimana bisa tumbuhnya di atas batu-batu? Kita harapkan besok juga tidak akan bisa, bahkan bisa ditiup sama angin, tertampak oleh angin juga, atau datang ayam dimakan ayam, habis. Kita nantikan 3-4 bulan lagi mana panennya, bohong rupanya. Ya udah, gimana bisa dapat? Karena sudah langsung dimakan sama ayam, atau ada orang iseng ditendang ke dibuang, tidak dapat hasilnya. Tapi kalau kita bicara taburlah, lahan yang subur, sudah dapat ikan dalam hidup, di mana lahan yang subur,
yang dimana ikhlas membuat memberikan berbagi kepada orang lain, itu kemakmuran yang luar biasa. Menaburlah di ladang Tuhan. Pasti kalau ladang Tuhan kita tabur, Tuhan melihat bagaimana banyak tanaman-tanaman yang tumbuh padanya. Dia akan melihat panennya luar biasa. Dia akan bagikan lagi panennya kepada siapa yang menabur. Hari ini kita menampakkan momen untuk menabur. Hari ini jangan lewatkan setiap momen-momen indah yang luar biasa. Kita hidup bukan untuk diri sendiri, kita hidup untuk berbagi dengan sesama orang lain. Kita hidup untuk bekerja, bukan menjadi pemalas. Bekerjalah, menaburlah, dan hasilnya pasti kita akan tua. Selamat menabur, selamat menjalani hari. Tuhan memberkati.